Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel Maju Terus Studio. Masih bersama saya Samuel. Oke, hari ini kita akan lanjut ke video seri yang ketiga. Jadi di seri basic 1. Seperti yang saya janjikan kemarin, jadi hari ini kita akan langsung eksekusi apa yang telah kita pelajari dari basic 1 dan 2. Oh ya, kemarin saya ada yang lupa ya. Kemarin saya lupa untuk mengajarkan tentang type tool. Tapi tidak apa-apa, nanti kita langsung aja kita belajar hari ini. Kemudian kita akan lanjut untuk membuat sebuah kartu nama sederhana. Oke, kita langsung aja. Seperti biasa, materi sudah saya siapin. Ini yang akan kita pelajari di basic 1.3. Oke, yang pertama kita tentunya akan belajar tentang type tool yang kemarin kelewatan ya. Kemudian setelah itu kita akan langsung membuat kartu nama sederhana. Jadi nanti di dalam proses pembuatan kartu nama itu nanti ada beberapa hal yang juga akan kita pelajari secara langsung di proyeknya. Yang pertama menggrupkan layer. Jadi nanti layer itu nanti kita kelompokkan ya biar gampang gitu, biar rapi gitu ya. Kemudian layer order. Layer order ini maksudnya nanti kita bisa atur layernya tuh di atas, di bawah, atau di atas, paling atas, paling bawah. Kemudian guideline, kita juga harus belajar bekerja dengan guideline, dengan ruler tentunya ya. Kemudian duplicate layer atau Ctrl J atau tekan dan tahan Alt, kemudian drag object, nanti kita akan langsung eksekusi. Kemudian kita juga akan belajar tentang layer opacity. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari. Jangan lupa kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, jadi supaya kita bisa belajar bersama-sama. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita melangkah lagi, kita lihat dulu kartu nama yang akan kita buat. Nah, ini adalah kartu nama yang sederhana yang akan kita buat hari ini. Saya rasa ini cukup ya untuk mewakili basic 1.1 dan 1.2 yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi teman-teman langsung buka Photoshopnya, kita akan langsung belajar ke type tool. Oke ya. Oke, kalau sudah, kita langsung create new canvas. Jadi file new seperti biasa. Oke ya, saya juga buat. Width dan height-nya kalian set 1000 aja, resolusinya 72, langsung tekan create. Oke ya, jadi ini untitled 1 ini ya, ini biarin simpen sini tidak apa-apa. Sebelum kita bekerja kita simpan dulu projectnya. Saya juga simpan, saya simpan kasih nama basic 1.3. Oke ya, save. Oke ya, kita belajar type tool terlebih dahulu. Oke ya. Jadi type tool posisinya ada di sini. Kita bisa lakukan dua hal dengan type tool. Yang pertama kita single klik lepas, atau kita klik tahan dan kita membentuk sebuah rectangle. Kita coba ya. Kita tekan T di sini, shortcutnya T, atau kalian arahkan mouse ke T sini. Sebelumnya kalian cek dulu, ini warnanya apa? Ini saya warnanya putih ya. Saya ganti dulu ke hitam supaya nanti munculnya hitam. Fontnya saya ganti 60 lah. Oke ya. Jadi saya single klik lepas, single klik lepas. Oke ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di kanan teman-teman akan terbentuk sebuah layer baru. Nah, itu otomatis dia terbentuk. Jadi kita tidak perlu create new layer. Oke ya. Jadi saya ketik saya ketik nama saya aja lah. Nah, seperti itu. Oke. Dan kalau kalian melakukan single klik seperti ini untuk ganti baris gitu ya, kalian tekan enter. Nah, misalnya web design komunikasi visual. Oke ya, lagi Universitas Kristen Petra Surabaya, maju terus studio. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalian tekan enter untuk ganti baris gitu ya. Nah, untuk memformat ini kalian cek di kanan atas. Ini ada karakter, paragraf, properti. Kalau tidak muncul, kalian bisa ke window, karakter. Jadi pastikan centangnya ini tercentang nih ya. Karakternya tercentang. Kalau dia hilang kan. Jadi window, karakter. Ini ya. Nah, ini kita lihat ini fontnya adalah Avenir Next LT Pro regular. Ini saya geser sedikit.
ukuran fontnya 60. Ini adalah jarak antar baris. Saya coba ya, kalau saya tekan auto dia auto ya, kalau saya buat 6 dia berdekatan seperti itu. Jadi kita set auto aja lah. Kemudian ini adalah kerning ya, jarak antar huruf ya. Nah kalau gini dia semakin lebar gitu ya. Kemudian ini adalah untuk mempertebal huruf tapi sedikit aja, coba kita coba aja. Nah dia agak tebal tapi dikit. Kalau ini untuk memiringkan ya, seperti Word biasa lah, nanti bisa teman-teman coba-coba sendiri. Oke ya, jadi itu yang single klik. Kita coba yang klik kiri tahan. Jadi kita kembali lagi ke tab tool atau T. Nah ganti seperti itu ya kursornya. Kita klik tahan. Nah, klik tahan seperti ini, dia bentuk seperti seleksi ya. Kalau kita lepas dia bentuk sebuah pad. Nah seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membentuk sebuah paragraf ya. Jadi kan kita kadang mendapat proyek brosur misalnya. Biasanya saya untuk headline dan subheadline saya gunakan single click. Jadi nanti dia layarnya sendiri-sendiri. Kalau ada beberapa bullet point seperti penjelasan tentang sesuatu perusahaan misalnya, saya biasanya menggunakan yang klik tahan. Jadi dia membentuk sebuah paragraf. Keunggulannya apa? Ketika kita mengetik sebuah paragraf, dia akan langsung turun otomatis mengikuti bentuk padnya. Kita coba ya, kita ketik asal aja ya. Nah dia akan langsung turun seperti itu ya. Nah ini juga kita bisa atur paragrafnya. Jadi kalau kita ke paragraf, rata tengah, rata kanan, nah seperti itu, rata enter ya. Nah seperti itu. Jadi itu perbedaan antara single click dan klik tahan. Jadi untuk sudah mengerti ya tentang type tool ini. Oke, setelah itu ini hutang saya yang belum terbayar kemarin ya, jadi saya sudah lunas itu ceritanya. Oke, jadi kita langsung aja, kita mau membuat kartu nama ini dari nol. Oke ya, ini kartu namanya, kita langsung buat aja. Ini saya nanti ini akan saya simpan di deskripsi di video YouTube. Jadi kalau ada yang lupa gitu, kalian bisa lihat nonton video lagi atau bisa langsung cek di deskripsi. Oke ya, seperti itu. Next kita akan langsung membuat sebuah kartu nama ya. Jadi ini yang ini saya close aja lah ya. Oke ya. Nah ini kita simpan sebagai contoh ya, sebagai panduan gitu. Sebelumnya kita analisa dulu. Nah ini ada apa saja sih gitu ya. Jadi di sini ada nama dan jenis pekerjaan gitu ya. Kemudian ada alamat, ini alamat rumah saya, dan nomor handphone. Kemudian ada alamat email, kemudian ini ada logo gitu ya, logo-logoan lah, nanti kalian bisa buat yang lebih bagus. Kemudian di belakangnya ini ada copy dari logo ini. Tadi kan kita belajar tentang duplicate layer ya. Ada copy dari logo yang ini, logonya aja kita opacity. Kemudian kita juga buat ini rounded rectangle tool. Kemarin kita belajar ya yang di sini. Nah ini ya rounded rectangle tool. Nah ini kemudian dalamnya ada tulisan seperti ini, jenis pekerjaan. Kemudian di bawahnya ada rectangle tool. Oh iya, yang putih ini ellipse tool ya. Yang di bawah ini adalah rectangle tool. Kemudian ada tulisannya. Oke ya, kita langsung eksekusi. Kita simpan ini sebagai contoh, gitu ya. Oke, jadi untuk ukuran kartu namanya sebetulnya terserah teman-teman. Cuman di sini saya menggunakan ukuran standar kartu nama ya, 5,5 kali 9. Kalau mengikuti saya boleh, kalau mau ada ukuran sendiri silahkan. Oke ya. Jadi langsung kita create canvas, Ctrl N atau file new. Nah muncul seperti ini. Kita sekarang tidak menggunakan pixel lagi ya, karena kita sudah punya ukuran sendiri. Jadi width-nya saya ganti centimeter, karena saya memakai 9 ya. Kalau teman-teman lain boleh. Height-nya saya 5,5, 5.5, jangan 5,5 teman-teman ya. Nah sekarang resolusinya kita jangan menggunakan 72 lagi. Kenapa? Karena kan memang tujuannya dari kartu nama ini adalah di print out ya. Jadi minimal 300 seperti itu. Oke ya, kita create. Nah dia akan muncul seperti ini. Oh ya, saya lupa, ada yang lupa nih. Ada yang lupa jelasin. Nah untuk color mode-nya kita gunakan RGB dulu. Oke ya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan teman-teman menggunakan CMYK. Kenapa? Karena ada untuk percetakan kan CMYK ya.
tapi saya rasa tidak ada masalah ya, karena nanti untuk RGB juga langsung di separator. Apalagi kalau sekarang kartu nama sudah tidak dicetak lagi di offset, tapi langsung digital print. Oke ya, untuk bit ini kita set 8 bit aja. Untuk 16 bit dan 32 bit akan saya jelaskan nanti ke depan ya. Kita gunakan 8 bit aja cukup, karena ini sudah sangat bagus sekali. Oke, jadi widthnya 9, heightnya 5,5, resolusi 300, RGB 8 bit. Kita create. Oke, nah kita muncul seperti ini. Ini contohnya saya kecilin seperti yang kemarin ya. Jadi Ctrl Alt space tahan, nah dia kecil seperti itu ya. Terlalu kecil mungkin ya. Nah seperti inilah. Oke ya. Jadi ini kanvasnya kita. Ini adalah contoh yang akan kita buat. Wait. Inilah. Ini ya. Kita simpan dulu. Saya simpan project 1.3. Oke, seperti itu ya. Nah, apa yang kita lakukan terlebih dahulu, kita mau memberi warna pada background. Nah, seperti teman-teman lihat, ini backgroundnya terkunci. Oke, nggak apa-apa, kita langsung aja bisa kasih warna. Tapi ingat, kalau terkunci berarti tidak bisa kita gerakkan. Oke ya, kita bisa atur warna sendiri di sini menggunakan color picker kalau teman-teman mau. Nah, di sini, atau kita bisa ambil warna dari contohnya menggunakan apa? Menggunakan eyedropper tool. Ini di luar pelajaran kita, tapi tidak apa-apa. Jadi shortcutnya I, ini ya, I ya, bentar, ini ya, di bawahnya crop tool ini eyedropper tool. Nah, eyedropper tool, ya I. Kita ambil warna dari sini, nanti foregroundnya otomatis akan berubah menjadi seperti warna yang kita ambil. Nah tuh, ini ya teman-teman, jadi biru. Oke ya, kita kembali ke project kita. Kita tekan V supaya enggak ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah, jadi putih dia. Jadi kita tekan eyedropper tool di sini jadi biru, kemudian kita tekan V untuk default. Nah, V atau move tool ya. Kita kembali ke sini, kemudian oke, ini langsung kita beri warna biru. Alt backspace. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian kita mau membuat guideline terlebih dahulu supaya bagus kartu namanya. Jadi itu seperti yang saya lakukan seperti biasa. Jadi kita buat guideline dulu. Kalau ini ada kayak penggaris ini ya. Nah, ini ya, atas ini. Kalau tidak muncul, kalian bisa langsung ke view ruler. Nah, ini. Nah, hilang kan? Terus shortcutnya Ctrl R. Ctrl R. Muncul ya. Kita beri guideline dulu supaya tidak mepet pinggir gitu ya. Kan kalau terlalu mepet pinggir juga jelek ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, cukup ya. Kemudian yang kita lakukan adalah ini. Kita mau membuat ini rectangle tool. Warnanya seperti itu. Kita ambil dulu warnanya dengan eyedropper tool I. Nah, ini ya. Oke, kita warnanya sudah dapat. Kita ke mana? Rectangle tool. Tidak perlu membuat layer baru. Kenapa? Karena dia otomatis membentuk layer baru. Seperti itu ya. Kita langsung klik kiri tahan, kita drag. Nah, ini yang kemarin ya. Kalau teman-teman seperti ini bisa kalian hilangkan struknya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini sudah jadi ya. Kita membuat itu ellipse ini yang putih ini ya. Kita langsung aja ke ellipse tool. Ini ya ellipse tool ya, posisinya sama. Nah, ini ellipse tool ya. Sorry, sini. Oke. Kita langsung aja drag ya, seperti yang tadi. Nah, ini warnanya masih ngikuti ya ini ya. Kalau mau ganti, kalian teman-teman tinggal klik yang di sini. Ini udah seperti kotak kecil ya. Ini. Nah, kemudian kita ganti putih. Oke ya. Nah, ini adalah layer order. Ketika kita tekan kontrol kurung buka, kurung kotak itu ya sebelahnya huruf B. Jadi IOB itu kan ada kurung kurawal buka ya. Kalau kita tekan kontrol kurung buka, dia akan kurung kotak buka gitu ya. Dia akan turun ke bawah. Nah, ellipse turun ke bawah. Layarnya maksudnya. Ini ya. Nah, kalau kita tekan kontrol kurung kotak tutup, dia akan naik ke atas seperti itu ya. Karena posisi ellipse-nya di bawah rectangle, kita tekan kontrol kurung kotak buka seperti itu. Oke, kemudian kita akan mengisi hurufnya. Kita gunakan type tool, single klik aja di sini ya. Kita ketik
teman-teman bisa langsung ketik namanya. Oke, kita taruh di pinggir sini ya, di pinggir garis, atau saya besarin dah, nggak enak banget lihatnya. Oke ya, kurang ke tengah ya, saya buat guideline baru di sini kok jelek. Nah di sini ya, kalau kurang besar hurufnya bisa dibesarkan dengan Ctrl T. Oke ya, jangan lupa shiftnya ditahan. Nah kalau nggak ditahan nanti distorsi dia, jadi kalau nggak ditahan nanti jadi nggak karu-karuan hurufnya. Oke ya, jadi saya Ctrl T, kita besarin. Kemudian kita berikan tulisan di bawahnya designer and photographer. Ini ya, full screen ini. Kita tekan T sekali lagi, kita ketik designer dan foto. Oke, gitu. Oke ya. Kemudian karena ini contohnya hurufnya miring ya, nah ini kan miring ya, jadi saya miringin juga hurufnya. Ini italic. Oke, saya taruh di pinggir. Nah, itu ya. Jangan lupa kalau sudah membuat guideline, kalian jangan lupa aktifin ini snap to guide. Nah saya lupa ini. Nah, kenapa kalau ini sudah diaktifin, ketika kalian geser kalian ke guideline dia akan snap. Nah snap seperti itu lebih gampang gitu ya. Nah gitu ya. Oke, saya kecilin ini hurufnya. Kemudian kita membuat ini alamat ya. Oke, kita sorry jangan buat layar dulu. Kita tekan T, kita klik lagi di sini, kita ketik alamat kita, alamat saya ini ya. Teman-teman bisa ketik alamatnya sendiri-sendiri. Puri Jimbaran Regensi 22 Surabaya. Oke ya. Kemudian ini karena terlalu jauh jaraknya ya, jangan lupa ini bisa kita format auto gitu ya. Nah dia akan kembali di situ. Karena saya tidak bikin italic, saya matikan. Nah seperti itu. Kemudian saya ada nomor handphone juga. Oke. Tuh. Ini ya. Saya ada nomor handphone. Saya kembali lagi, saya klik T, tekan T ya untuk type tool 081 23 04. Oke ya. Dan yang terakhir saya ada alamat email. Maju terus studio@gmail.com. Nah ini kita kan ini sebetulnya ada layarnya, cuman dia kan di belakangnya rectangle ini. Kita bisa aja kita ke layar yang di sini, layar aktif ini, kita klik tahan ke atas bisa seperti itu, atau kontrol kurung kotak buka. Nah sorry buka. Oh turun dia. Oh ini nih, kontrol kotak tutup. Nah ini ya. Atau kalian bisa simpel aja nih, tarik atas ini bisa, itu terserah kalian. Oke ya. Jadi sekarang layarnya Maju Terus Studio, di atasnya rectangle yang ini ya. Oke ya. Kemudian kita membuat logo ya. Nah, logo itu Maju Terus Studio, itu saya membuatnya dengan polygon tool. Jadi langsung aja kita ke polygon tool ini, kita buat aja shape-nya. Oke seperti itu ya. Kita perbesar aja. Nah ini karena tadi warnanya apa ya, biru ya, karena dia minta warnanya biru ya, jadi kita bisa kita transform dulu supaya lurusnya bagus. Kita bikin guideline baru supaya lurus gitu ya. Oke, karena dia minta warnanya biru, jadi kita tekan yang di sini ini ya. Nah muncul seperti itu, kita langsung mouse kita arahkan ke kanvas. Nah kita bisa langsung ambil warna dari sini. Oke ya. Oke, kemudian di dalamnya ada tulisan MT masuk. Oke, kemudian di dalamnya ada tulisan lagi ya, jadi seperti biasa kita tekan T. Kemudian lebih baik untuk sementara jangan klik di dalam polygon tool ya, sementara kita klik di luar aja, jadi seperti ini. Kenapa? Lebih mudahnya seperti itu. Kalau kita klik di dalam polygon tool, dia akan membentuk shape polygon, malah nanti mengganggu. Jadi ya gitu aja ya. Oke, warnanya saya rubah ya, ini kan sudah putih ya dia. Oke ya. Ini kalau ini caps lock semua ya. Kok MG sih? Michael Jackson ya enggak? MT ya? Oke ya. Oke.
dalam bawahnya ada maju terus studio. Oke ya, saya klik T lagi, single klik, maju terus studio. Oke ya, ini juga, ini warnanya ya, kalau teman-teman lihat ini warnanya putih ya, makanya kenapa enggak kelihatan. Kita ganti warna jadi abu-abu itu. Oke ya, kita miringin karena memang mintanya miring, kita kecilin, Ctrl T, transform. Jangan lupa shiftnya ditekan ketika transform. Oke ya, kemudian kita ada rounded rectangle tool, kita juga buat. Jadi di sini kecil aja, kita kesini kembali ke rectangle ini ya, rounded rectangle tool. Untuk radiusnya saya atur 5. Kalau teman-teman mau agak bulat boleh, bisa 10, bisa 15 boleh, terserah teman-teman. Oke ya, saya pakai 5 aja ya. Langsung saya drag. Ini kalau melebihkan kanvas ada masalah ya teman-teman ya. Nah, dia tetap sebenarnya tetap muncul, cuman dia di luar kanvas gitu ya. Oke, karena dia warnanya abu-abu muda ya, jadi saya samain aja. Abu-abu muda. Kemudian kita akan memberi tulisan di dalamnya teman-teman ya. Oke ya, kali ini kita akan menggunakan yang tab tool, kemudian klik kiri tahan ya. Sekali lagi kita kalau bisa jangan klik kiri tahan di sini ya. Kalau teman-teman mau tak efeknya bisa coba. Jadi kita klik kiri tahan di sini aja, nanti kita move ke sana gitu ya, ke rounded rectangle tool ya. Oke, sudah saya bentuknya. Jadi klik kiri tahan ini, saya ulang ya. Oke, sorry, saya ulang. Jadi klik kiri tahan, kemudian kita ketik design grafik. Kemudian saya juga seorang desainer dan fotografer. Oke, tinggal saya gerakkan ini dengan move tool. Nah, saya masuk ke sini. Ini ada underline ya. Ini bisa kalian format di sini. Kalau ini yang strike line, jadi lewat tulisannya. Kalau ini kita underline, karena saya butuhnya yang underline, jadi saya beri underline seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan, oh ya, sebelumnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah grup. Nah, jadi supaya nanti kerjain, jadi layer-layer yang kiranya memiliki judul yang sama, kita buat sebuah grup. Oke ya, jadi misalnya ini nama ini sampai nomor handphone, ini kan satu title ya, kita bisa grupkan. Jadi tinggal kita klik, kemudian kontrol klik klik klik, jadi kita select semua, atau klik kiri, shift kita tahan, kita tekan, nah seperti itu. Jadi bisa langsung ke select semua. Tinggal kita tekan Ctrl G atau kita tekan folder yang di sini. Nah, dia akan otomatis membuat grup. Kita kasih nama ya, title misalnya. Oke, gitu ya. Ini juga grup sudah saya logo ini sudah saya grupin. Kemudian apalagi yang digrupin? Misalnya ini maju terus studio sama rectangle tool. Ini kita klik kiri, kemudian klik Ctrl tahan, klik kiri, Ctrl ditahan, kita klik. Tinggal kita Ctrl G. Nah, oke ya, seperti itu ya. Kita kasih nama misalnya apa, footer misalnya, seperti itu. Oke ya. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang duplicate layer. Jadi kita akan duplikat logo ya, karena memang logonya ada di belakang ini ya. Jadi kita tinggal, ini saya tutup aja karena sudah hampir selesai, saya tutup aja. Jadi ini logonya, tinggal saya Ctrl C, nah, seperti ini, Ctrl C, nanti akan jadi logo copy, atau ini kita drag ke sini, ke create new layer, nah dia gitu. Atau teman-teman bisa alt aja, lebih simple. Jadi alt tahan, kalian drag, begitu ya. Oke ya, tinggal kita transform, Ctrl T. Nah seperti itu. Nggak muncul ya dia warnanya, karena warnanya sama-sama biru ya. Kita ganti warnanya, kita ganti warna abu-abu mungkin. Nah seperti itu. Oke ya. Nah kita transform lagi, Ctrl T, atau edit transform scale, shiftnya jangan lupa tahan, mungkin seperti segini ya mungkin ya. Nah kemudian kita atur opacity-nya, kita bisa atur opacity di sini. Nah ini opacity ya. Oke, nah segitu cukup ya. Nah ini masih overlap karena dia di atasnya ellipse tool dan logo.
kita bisa atur dengan ini, kita drag ke bawah. Nah, seperti itu. Atau shortcutnya seperti tadi, kontrol kurung kotak buka, tuk 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 tuk. Nah, seperti itu. Oke, ini kartu namanya sudah selesai. Kita bisa hilangkan guideline-nya, bukan hilangkan, hidden ya. Jadi kontrol titik 2, sebelahnya enter, tanda petik 2 titik 2. Nah, seperti itu hilang. Atau view, bukan clear guide ya, tapi sebentar, saya agak lupa. Show, nah ini guide-nya kita hilangin. Nah, seperti itu bisa. Oke ya. Jadi view mana tadi? Guide, nah, show guide. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini sudah selesai. Kartu nama kita sudah selesai, tinggal teman-teman simpan file. Kalau file Ctrl S berarti kan simpan PSD-nya ya. Jadi kalau mau convert ke JPEG tinggal Ctrl Shift S atau file save as. Ini ya. Nah, kalian bisa simpan sebagai bentuk JPEG. Kita simpan ya. Save maksimum ya, karena kita mau yang paling bagus. Save. Nah, udah selesai. Jadi kalau teman-teman buka foldernya, ini name card kita. Oke ya. Oke. Jadi itu yang kita belajar hari ini. Jadi kita sudah belajar membuat kartu nama sederhana. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman. Teman-teman nantikan video berikutnya. Untuk video berikutnya saya akan sekali lagi kita mulai lagi pelajaran kita tentang hal yang lain. Nanti akan saya siapkan materinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada request dari teman-teman untuk membuat sebuah project, bisa kalian tinggal komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa maju terus.